Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dihratul Aisy. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Tantangan UN Women dalam Mengatasi Kasus Gender-Based Violence di Pakistan. Pertama, kita bahas dulu latar belakang. Latar belakangnya, Pakistan merupakan negara yang tingkat kekerasan berbasis gendernya sangat tinggi di Asia Selatan. Diperkirakan bahwa sejumlah 93% perempuan Pakistan pernah mengalami kekerasan seksual semasa hidupnya. Peringkat Pakistan selalu berada di peringkat terbawah berdasarkan aspek kesetaraan gender menurut World Economic Forum WEF, di mana tahun 2019 Pakistan berada pada peringkat 151 dari 153 negara. Kemudian di tahun 2023 lalu, Pakistan kembali berada di ranking terbawah, yaitu peringkat 142 dari 146 negara. Didasari oleh banyaknya praktik kekerasan berbasis gender di Pakistan seperti honor killing. Di Pakistan sendiri memang ada banyak tradisi-tradisi adat yang diperkuat atau didukung oleh masyarakat lokal sehingga sulit bagi mereka untuk terbebas dari kekerasan gender tersebut. Kemudian UN Women sendiri sebagai organisasi yang bekerja sama dengan Pakistan di sini adalah organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Juli 2010 untuk memenuhi Sustainable Development Goals bagi perempuan di dunia. UN Women sendiri memiliki beberapa program yang telah mereka lakukan selama ini, yaitu ada 4, Women's Leadership and Political Participation, kemudian Women and Peace Program, kemudian Ending Violence Against Women, kemudian Women Economic Empowerment, and Home-Based Workers. UN Women sendiri telah menjalin kerjasama dengan Pakistan sejak tahun 2010. Namun tingkat terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Pakistan masih sangat tinggi. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini, mengapa UN Women mengalami kesulitan dalam menyebarkan norma kesetaraan gender. Apa yang menyebabkan hal ini sulit dicapai? Apa tantangan yang dialami UN Women sendiri meskipun mereka telah lama bekerja sama? Kemudian rumusan masalahnya adalah UN Women dan Pakistan telah menjalin kerjasama sejak tahun 2010, namun angka kekerasan di Pakistan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Proses penyebaran norma gender sebagai norma global mengalami pertentangan dengan yang ada di Pakistan, yang mereka sendiri menganut patriarki. Kemudian rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tantangan UN Women saat ini dalam proses penyebaran norma kesetaraan gender di Pakistan. Kemudian kita pindah ke pertanyaan penelitian, yaitu apakah tantangan UN Women dalam menyebarkan norma kesetaraan gender di Pakistan? Kemudian tujuan penelitiannya adalah menganalisis apa saja tantangan UN Women dalam menyebarkan norma kesetaraan gender di Pakistan, dan juga manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama adalah secara akademis, di mana bermanfaat menjadi referensi bagi para pembaca, terutama mahasiswa hubungan internasional, mengenai literatur interaksi antar aktor dan juga nilai-nilai dalam proses penyebaran norma. Kemudian secara praktikal adalah bermanfaat untuk membantu memutus kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antar aktor sehubungan dengan isu gender-based violence ini. Kemudian studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan oleh Abdul Hadid pada tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah implementasi CEDAW di India, studi kasus diskriminasi perempuan dalam tradisi pemberian dowry oleh Wiwi S. Pertiwi, Alfian Hidayat, dan juga Khairul Rizki pada tahun 2021. Kemudian Women's Right Protection, Analysis of Implementation of CEDAW and Beijing Declaration in Pakistan oleh Abdul Qayyum Gondal dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian peran UN Women dalam isu ketidaksetaraan gender di Pakistan oleh Kinanti Diah A, Andini Aulia, dan Prila Marsingga tahun 2024. Dan yang terakhir adalah terperangkap kultur patriarki, kegagalan penerapan prinsip CEDAW terhadap kasus honor killing di Pakistan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah norm cluster, di mana norm cluster ini adalah adalah konsep norma di hubungan internasional yang berakar dalam perspektif konstruktivis, di mana norma adalah standar dari perilaku yang pantas untuk aktor dengan identitas yang mereka miliki atau mereka percaya. Kemudian norma digunakan untuk membenarkan suatu tindakan dan juga sebagai suatu penilaian karakter yang dapat dipuji atau disalahkan dari tindakan tersebut. Norm cluster adalah konsep baru yang memang belum sekuat konsep lain, tetapi norm cluster ini adalah konsep yang menarik untuk memahami ketidakpastian norma-norma internasional yang saling berinteraksi di dunia nyata, di mana konsep ini melihat norma sebagai komponen yang fleksibel dan juga dinamis dalam proses difusinya. Berasal dari pemikiran Carla Winston dalam artikel yang berjudul Norm Structure, Diffusion, and Evolution Conceptual Approach. Norm cluster ini sendiri memiliki 3 komponen,
ini adalah inti dari konsep ini sendiri, di mana dalam proses penyebaran norma ada 3 komponen yang harus dipahami dalam proses itu, yang dilakukan oleh aktor, di mana aktornya adalah organisasi internasional atau norm entrepreneur. Konsep ini ada komponen ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah problem, kemudian value, dan ketiga adalah behavior. Problem sendiri adalah pemahaman mengenai masalah atau masalah yang dipahami oleh aktor tersebut, di mana dalam konteks ini adalah gender-based violence. Kemudian value, di mana value-nya adalah nilai kesetaraan gender pada konteks UN Women, dan juga implementasi kebijakan yang UN Women harapkan dapat diimplementasikan di Pakistan. Kemudian metode penelitiannya, yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Batasan penelitiannya adalah tahun 2019 sampai 2023. Unit analisisnya adalah UN Women. Unit eksplanasinya adalah gender-based violence di Pakistan yang mempengaruhi unit analisis kita yaitu UN Women. Kemudian tingkat analisisnya adalah sistem internasional. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan UN Women, kemudian rezim CEDAW, gender-based violence, dan juga Pakistan. Sumber datanya berasal dari publikasi resmi seperti World Economic Forum, UN Women Status Report, UN Women Pakistan, UN Trust Fund Annual Report, Our Foundation, Amnesty International, Human Rights Watch, dan juga portal berita seperti The Diplomat, Nation, Reuters, CBS News, BBC UK. Kemudian teknik analisis datanya ada thematic analysis yang menurut Brown dan Clark ada 6 proses menganalisis data. Yang pertama ada familiarisasi data, yaitu memahami data yang yang telah kita dapatkan dengan membaca ulang kembali. Dan yang kedua menghasilkan kode awal, di mana kita memberikan kode kepada data-data yang sudah kita dapatkan ini. Dan yang ketiga mencari tema yang berkaitan dengan data-data kita ini. Dan juga yang keempat meninjau tema, apakah tema yang telah kita cari tadi sesuai atau relevan dengan penelitian kita. Dan yang kelima mendefinisikan dan menamai tema. Dan terakhir adalah menghasilkan laporan atau hasil akhir dari penelitian tersebut. Kemudian sistematika penulisannya, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kasus gender-based violence di Pakistan, bab 3 ada UN Women dan norma gender, dan bab 4 tantangan UN Women dalam mengatasi gender-based violence di Pakistan, dan bab 5 ada penutup. Kita masuk ke bab 2, yaitu kasus gender-based violence di Pakistan. Pada bab ini akan dibahas mengenai perkembangan praktik gender-based violence di Pakistan. Gender-based violence ini sudah lama sekali terjadi, dan trennya dipercaya sudah terjadi pada tahun 1958, di mana ada 1.974 kasus pembunuhan perempuan, dan juga 282 perempuan dibakar hidup-hidup hanya dalam satu provinsi saja. Itu belum termasuk dari provinsi lainnya di Pakistan, sehingga ini adalah angka yang sangat tinggi. Kemudian pada tahun 2008 dan sampai 2014, terhitung ada 14.572 kasus pembunuhan dan juga honor killing, kemudian 3.966 ada kasus domestic violence. Kemudian pada dekade berikutnya, tahun 2021, puncak kasus gender-based violence di Pakistan semakin tinggi akibat ada pandemi juga di tahun sebelumnya, sehingga Pakistan sampai dinobatkan pada peringkat keempat sebagai negara paling berbahaya di dunia. Ada lonjakan kasus gender-based violence sebesar 16% pada tahun 2023, menjadikan masalah semakin sulit untuk diatasi. Kemudian ada praktik gender-based violence di Pakistan, yang sebenarnya menurut UNFPA ada 5 kategori kekerasan berbasis gender. Yang pertama kekerasan seksual, kemudian fisik, emosional, dan psikologis, praktik adat yang berbahaya, dan juga kekerasan sosioekonomi. Sedangkan bentuk gender-based violence yang sering terjadi di Pakistan sampai saat sekarang itu ada terdiri atas domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga, kemudian rape atau pemerkosaan, kemudian juga suicide, di mana ini adalah kasus bunuh diri, namun didorong oleh tekanan dari masyarakat yang menganut patriarki. Kemudian ada honor killing, yaitu pembunuhan beralasan adat, sehingga perempuan itu diperbolehkan untuk dibunuh. Kemudian acid attacks, yaitu menggunakan zat kimia berbahaya. Kemudian abduction atau kidnap, di mana perempuan itu diculik. Dan juga terakhir adalah forced marriage atau child marriage, di mana pada usia dini perempuan sudah dinikahkan pada laki-laki. Kemudian apa faktor terjadinya gender-based violence ini? Ada 4 faktor. Yang pertama sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari norma dan juga nilai-nilai gender yang dipahami di Pakistan, di mana perempuan itu tidak memiliki kebebasan dan juga mereka sudah seharusnya berada di bawah laki-laki, sehingga laki-laki merasa superior. Hal ini yang memang wajar terjadi di Pakistan dan sudah dipahami sebagai
norma di negara itu, sehingga sulit untuk mengubahnya. Budaya ini yang menyebabkan perempuan rentan mendapatkan kekerasan dan juga sering tidak mendapatkan hak yang semestinya. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi, di mana masyarakat di Pakistan banyak yang tidak ekonominya tidak di bawah rata-rata, dan juga hal ini menyebabkan mereka terutama pihak laki-laki frustasi dan melampiaskan hal tersebut kepada perempuan, dan juga perempuan tidak berdaya karena faktor sosial tadi, sehingga mereka kebanyakan tidak bekerja, menyebabkan mereka ini sangat dependen kepada laki-laki, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi ataupun terbebas dari kekerasan tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktor lembaga dan institusi, di mana hal ini didorong oleh pemerintah ataupun kepolisian, di mana lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi perempuan ini tidak berjalan dengan baik, menyebabkan perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Yang keempat adalah role of pressure groups, di mana ini yang bersangkutan dengan media sosial ataupun media-media lainnya yang mendorong bagaimana penerimaan norma ketidaksetaraan gender itu di Pakistan menjadi hal yang wajar, sehingga perempuan rentan menjadi korban gender-based violence. Kemudian ada kebijakan Pakistan dalam menangani gender-based violence. Mereka sudah meratifikasi komitmen internasional seperti CEDAW, BNFPA, kemudian juga komitmen lainnya, dan juga sudah menerapkan undang-undang juga seperti Protection of Women pada tahun 2006, kemudian Acid Control and Acid Crime Prevention pada tahun 2011, kemudian Anti-Honor Killings, dan juga Anti-Rape pada tahun 2014. Ini menunjukkan pemerintah Pakistan sudah membuat kebijakan dan juga mengikuti norma internasional. Kemudian bab 3 adalah UN Women dan norma gender. UN Women sendiri didirikan oleh UN General Assembly pada bulan Juli 2010 dengan nama United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, atau dikenal juga sebagai UN Women. Sebelum mereka berdiri, PBB setelah memprioritaskan perempuan dalam tujuan-tujuan global mereka, dan juga mengutamakan hal ini melalui organisasi di Commission Status of Women sebelum UN Women berdiri. Divisi UN Women sendiri ada 4. Yang pertama ada Division for the Advancement of Women, kemudian Office of the Special Advisor of Gender Issues, and Advancement of Women of the Secretariat. Kemudian ada International Research and Training Institute for the Advancement of Women, dan juga United Nations Development Fund for Women yang berfokus pada masalah dana untuk keberlanjutan organisasi UN Women sendiri. Strukturnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama adalah PBB sendiri, kemudian di bawahnya ada Economic and Social Council, kemudian UN Women di bawahnya, dan juga ada bagian lainnya yaitu General Assembly lagi. Untuk visi misinya sendiri, UN Women memiliki 5 visi misi selama mereka bekerja sama di Pakistan, di mana yang pertama adalah pendekatan berdasarkan HAM, dilakukan dengan mengatasi diskriminasi dan juga ketidaksetaraan, kemudian kepemilikan nasional dan lokal sehubungan dengan prioritas, kemudian memanfaatkan keuntungan yang saling menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta dimensi SDGs, kemudian bertindak sebagai katalisator dalam pemberdayaan perempuan sekaligus kesetaraan gender, dan juga terakhir adalah akuntabilitas dalam hasil, transparansi, dan efektivitas biaya. Kemudian kerjasama UN Women dan Pakistan sudah cukup banyak sebenarnya. Yang pertama, mereka mendukung stakeholders di Pakistan untuk memonitor, memberikan laporan, dan melaksanakan perjanjian internasional seperti yang disebutkan tadi, serta memfasilitasi perkembangan nasional dan juga provinsi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selaras dengan SDGs. Komitmennya sendiri sudah ada CEDAW, UPR, SDGs, dan BPFA. Dan juga mereka telah membuat kebijakan anggaran responsif gender dalam kebijakan pemerintah. Ini yang membuat pemerintah Pakistan mungkin lebih aware untuk mempedulikan masalah gender dalam kebijakan nasional mereka. Kemudian kita pindah ke bab 4, yaitu tantangan UN Women dalam mengatasi gender-based violence di Pakistan. Yang pertama, berdasarkan konsep tadi, kita masuk pada isu gender-based violence pada perspektif UN Women. Ini berkaitan dengan komponen pertama tadi, yaitu problem, di mana permasalahan yang ada di sini yaitu gender-based violence atau kekerasan berbasis gender. Ini merupakan masalah menurut UN Women
merupakan bentuk pelanggaran HAM sehingga harus dihapuskan. Tapi pada konteks lokal Pakistan, gender-based violence ini merupakan hal yang sudah sewajarnya terjadi, sehingga ada ketidaksesuaian pemahaman komponen norma antara UN Women dan Pakistan. Ini merupakan ketidaksesuaian ini menyebabkan komponen-komponen lainnya tidak berjalan dengan baik. Walaupun komponen tersebut telah menyebar sebelumnya atau menyebar secara terpisah, tapi jika tidak ada keselarasan di antara ketiga komponen itu, akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan UN Women tadi. Nah, kemudian kenapa gender-based violence itu bisa dianggap sebagai hal yang wajar oleh Pakistan? Kita pindah ke bagian kedua, di mana nilai-nilai gender UN Women itu sendiri, mereka memegang nilai kesetaraan gender. Hal itu adalah kunci utama mereka untuk mencapai kesejahteraan global tercermin dalam program dan komitmen internasional seperti CEDAW tadi. Nilai gender yang lain juga penting bagi UN Women, seperti penghapusan kekerasan berbasis gender yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan. Nilai gender di Pakistan itu bertentangan dengan UN Women karena mereka menganut nilai patriarki, di mana laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga perempuan selalu berada di bagian bawah dan tidak mendapatkan hak yang semestinya. Bisa dari ekonomi ataupun dari sosial, mereka tidak dianggap seperti laki-laki, sehingga ini yang menyebabkan ketidaksetaraan tadi. Tapi kita kembali lagi pada konteks norma yang ada di Pakistan. Ini adalah hal yang wajar sehingga sulit untuk mengubahnya seperti standar UN Women sendiri. Kesetaraan gender itu tidak dianggap penting pada masyarakat Pakistan karena superioritas laki-laki di atas perempuan. Kemudian apa upaya yang telah mereka lakukan? Atau kita masukkan ini kepada komponen behavior. Yang pertama ada program dan inisiasi UN Women. Yang pertama ada Essential Service Package, di mana ini adalah semacam studi ataupun bantuan dari UN Women sendiri yang berada di sektor kesehatan, kemudian juga politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini berguna untuk membantu perempuan agar terbebas dari kekerasan tadi, ataupun membantu menjadi shelter atau tempat perlindungan bagi perempuan. Kemudian He for She Movement adalah pergerakan atau kampanye UN Women sendiri yang dilakukan oleh laki-laki. Ini dianggap dapat membantu laki-laki yang lain untuk paham bahwa kesetaraan gender itu adalah hal yang penting. Kemudian ada kampanye Bridal Culture Week 2017, di mana kampanye ini memberikan statement bahwa pernikahan dini itu tidak seharusnya terjadi di Pakistan. Kemudian ada Orange Day Initiative, kemudian 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, dan juga kampanye Beat Me. Hal ini adalah program-program yang berfokus pada isu gender-based violence sendiri. Kemudian ada kolaborasi kebijakan dengan pemerintah Pakistan. Yang pertama ada One UN Program, yang ini program ini sudah lama terjadi dan juga merupakan program yang penting bagi UN Women sendiri dengan Pakistan. Kemudian ada Safe City and Safe Public Space Program. Kemudian ada implementasi Anti-Rape Act of 2021. Kemudian podcast Gender Talks, Women and Juvenile Facilitation Center, National Seminar about Protection of Women Against Harassment. Dari upaya-upaya ini sendiri, UN Women telah melakukan banyak hal, baik itu dari hal kecil hingga hal besar seperti program-program ini. Tapi ada tantangan yang menyebabkan UN Women ini kesulitan dalam menyelesaikan misi mereka di Pakistan itu sendiri. Apa tantangan itu? Kita bisa lihat pada struktur di sini ada struktur problem, kemudian value, dan juga behavior. Dari sisi UN Women sendiri dan juga Pakistan, keduanya mengalami pemahaman yang berbeda. Pada struktur problem, UN Women menganggap gender-based violence adalah pelanggaran HAM dan menghambat rancangan pembangunan berkelanjutan. Tapi di Pakistan, hal ini bukan masalah dan dianggap sebagai hal yang wajar di masyarakat. Sehingga, tidak selarasnya masalah ini menyebabkan UN Women kesulitan meyakinkan bahwa isu ini adalah isu yang penting. Kemudian pada struktur value sendiri, komponen ini menurut UN Women adalah masalah itu dilandaskan oleh nilai yang harus ditegakkan secara global, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tapi di Pakistan, masalah gender-based violence normal karena nilai-nilai patriarki yang menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan. Kemudian behavior,
UN Women telah menciptakan kebijakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender serta mendorong hak perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian ditetapkannya kebijakan dan undang-undang anti kekerasan di Pakistan, tetapi implementasinya masih lemah disebabkan oleh kelompok adat. Ini yang terjadi di Pakistan dan UN Women menyebabkan adanya resistensi baik dari kelompok konservatif dan juga UN Women sendiri karena nilai yang mereka anut sangat berbeda. Meskipun komponen norma behavior telah tersebar lebih dahulu di Pakistan, tapi karena tidak diikuti oleh komponen value, implementasi dari behavior itu sendiri tidak seperti yang diinginkan oleh UN Women. Sehingga implementasinya menjadi terhambat dan dari UN Women sendiri kesulitan untuk mencapai tujuan global mereka karena ketidaksesuaian tadi. Kemudian kita masuk ke bab 5 yaitu penutup, di mana kesimpulannya adalah tantangan yang dialami UN Women sendiri itu akarnya ada pada dimensi sosial. Berkaitan dengan konsep norm cluster, komponen value belum sepenuhnya tersebar di masyarakat Pakistan karena kuatnya tradisi dan budaya masyarakat lokal. Hal ini menjadikan komponen behavior yang telah berjalan terhambat akibat tidak diikuti oleh komponen value sendiri. Sehingga sesuai dengan konsep tadi yaitu norm cluster, komponen norma ini memang bisa tersebar secara terpisah dan juga bukanlah norma yang tunggal. Karena meskipun di Pakistan sendiri sudah ada implementasi kebijakan, sudah ada kebijakan domestik seperti undang-undang dan lain-lain, dan juga Pakistan bahkan telah meratifikasi CEDAW dan juga lain sebagainya, tidak tampak implementasinya di masyarakat lokal karena komponen value-nya sendiri belum tersebar dengan baik di masyarakat lokal Pakistan sendiri. Untuk sarannya, UN Women dapat menyebarkan norma gender menyesuaikan konteks lokal di Pakistan. Karena perbedaan norma tadi yang sangat signifikan, hal itu yang menjadi akar masalah dari tantangan UN Women tadi. Hal ini juga mungkin ke depannya UN Women bisa untuk mengurangi masalah kekerasan berbasis gender tidak hanya dengan mengutamakan nilai kesetaraan gender saja, tapi juga membawa nilai-nilai lain yang mungkin bisa diterima di Pakistan seperti nilai HAM ataupun nilai eh, selain nilai gender, mungkin ada nilai lain yang mungkin dianggap penting di Pakistan sendiri. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, mungkin akan mempertimbangkan isu selain gender-based violence di Pakistan, karena upaya UN Women sendiri juga meliputi aspek lain seperti ekonomi, politik, dan juga pendidikan. Baik, sekian saja presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.